Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita pasti ditolong dan disertai Tuhan. Kalau kita boleh ada, sekali lagi semua hanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita melihat dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Tema firman Tuhan pagi hari ini ditertawakan. Bapak Ibu, kisah yang kita baca di sini adalah bagaimana ketika Yesus akan menyembuhkan anak dari Yairus. Di sini kita melihat bagaimana ketika Yesus ada di tempat itu dan ketika Yesus sampai di sana, mereka menyampaikan satu berita bahwa sebelumnya di situ dikatakan bahwa anak Yairus sudah mati. Sehingga inilah yang membuat mereka, yaitu orang-orang yang ada, orang-orang yang di sekitaran pada waktu itu, mereka mentertawakan Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat anak Yairus sudah mati. Peristiwa ini seringkali juga bisa kita alami dalam kehidupan kita. Kapan orang mentertawakan kita? Yaitu ketika kita bangkrut usaha kita, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami bukan hal yang baik, seringkali hal yang buruk. Tetapi Bapak Ibu, mari pagi hari ini, mungkin pagi hari ini Bapak Ibu juga ketika mengalami hal yang sama yang dialami oleh Yesus, kita sepertinya sedang ditertawakan oleh orang-orang sekitar kita, karena kegagalan kita, karena kebangkrutan kita, atau hal-hal yang Bapak Ibu sedang alami. Hal yang pertama saya mau katakan, jangan berkecil hati. Kenapa? Yesus pun mengalami hal yang sama. Kita melihat di dalam peristiwa ini, Yesus ditertawakan oleh orang-orang yang pada waktu itu yang mereka tidak percaya akan Yesus. Sehingga kita melihat bagaimana Yesus pada waktu itu, dia nggak peduli dengan apa kata orang. Di sini dikatakan mereka, yaitu orang-orang yang tidak percaya Yesus. Sehingga Yesus mengusir mereka. Dan hanya Yairus dan istrinya dan ketiga orang murid yang ada diajak Yesus masuk ke dalam kamar. Kalau kita juga melihat peristiwa yang lain, ketika Allah juga menyampaikan kepada Abraham bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak. Tetapi Sarah ketika mendengar hal itu, dia pun tertawa. Dan dia berkata bahwa mana mungkin di usianya yang sudah tua, dia akan mempunyai anak. Dan Allah melihat hal itu hingga Allah berfirman kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Seringkali hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Tertawa seringkali menggambarkan apa? Ketidakpercayaan kita, keraguan kita kepada Tuhan, keraguan kita kepada kuasa Tuhan. Tetapi kita melihat dalam peristiwa Abraham bagaimana Allah membuktikan firman-Nya. Abraham akhirnya mempunyai seorang anak lewat Sarah, yaitu Ishak. Dan hal yang sama juga Yesus lakukan pada waktu itu. Yesus masuk ke dalam kamar dan kita melihat bagaimana Yesus menyatakan kuasanya. Anak Yairus dibangkitkan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini apapun keadaanmu, sepertinya engkau sedang ditertawakan. Sepertinya engkau mengalami satu hal yang hari-hari ini orang gak peduli, orang mungkin hari-hari juga tidak percaya. Tetapi tetaplah dalam iman kita. Tetaplah percaya kepada nama Yesus. Dan kita lihat bagaimana mereka yang melihat keajaiban kebangkitan Yairus secara langsung hanya Yairus istri dan ketiga muridnya. Mari biarlah lewat peristiwa Yesus membangkitkan anak Yairus di sini untuk meneguhkan iman kita. Ketika kita juga mau percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin Bapak Ibu juga punya satu rencana, punya satu kerinduan dalam hal apapun dalam kehidupan kita. Seringkali orang mengatakan mana mungkin, mana bisa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membuktikan kepada setiap mereka yang benar-benar mempercaya kepada nama Yesus. Tuhan tidak akan permalukan. Sebagaimana firman Tuhan katakan di situ. Di Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mari Bapak Ibu, tetaplah percaya kepada nama Yesus. Yesus sendiri membuktikan bahwa
ketika dia ditertawakan dalam peristiwa anak Yairus, dia buktikan bahwa namanya dia adalah nama yang heran. Dia pribadi yang berkuasa sehingga dia membangkitkan anak Yairus. Hal yang sama juga pada saat ini ketika engkau mau tetap percaya kepada nama Yesus. Sekalipun orang-orang tidak percaya, tapi tetaplah percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun harapanmu, apapun impianmu, Tuhan sanggup membuktikan namanya, bahwa namanya adalah nama yang heran. Nama yang berkuasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan menjamah anak Yairus, saya percaya juga Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup membuktikan apapun yang kita percaya, bahwa nama Yesus nama yang dapat diandalkan. Tuhan berkati kita semua. Tetaplah dalam iman, tetaplah dalam pengharapan, tetaplah dalam percaya kita sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan saya percaya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu, Engkau mau meneguhkan setiap kami. Ada kalanya mungkin kami juga seperti dalam keadaan ditertawakan. Banyak orang tidak percaya, banyak orang mungkin meragukan akan Engkau Tuhan. Tetapi hari-hari ini, buatlah kami terus percaya kepada nama Yesus. Engkau akan hadirkan, Engkau akan tampilkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu biarlah jemaat-Mu tetap mau terus mengambil iman, percaya mereka kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena kami boleh melihat Tuhan tidak akan permalukan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Lawati setiap jemaat-Mu dalam setiap keadaan, situasi apapun yang mereka hadapi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini mereka boleh mengalami Engkau. Dan Engkau dimuliakan. Engkau ditinggikan atas setiap apapun pergumulan keadaan. Dan apapun yang sedang mereka harapkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati gereja lokal kami hari-hari ini. Berkati Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, seluruh pelayan diaken yang ada Tuhan. Kami rindu benar-benar nama Yesus menjadikan nama yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kami. Khususnya pekerjaan Tuhan yang ada. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.